teman-teman, perkenalkan nama saya Pondiani, mahasiswi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai asesmen dalam BK. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah asesmen dalam BK. Diampu oleh Bapak Dr. Abdullah Sindring MPD dan Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa sih itu asesmen? Nah, asesmen adalah suatu proses pengumpulan data untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, ataupun kebutuhan dari siswa yang hasilnya nanti akan digunakan untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran bagi siswa. Nah, untuk guru BK sendiri, asesmen digunakan untuk mengetahui kebutuhan yang nanti hasilnya akan digunakan untuk menyusun rancangan pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi siswa. Nah, kita masuk pada metode yang pertama, yaitu angket. Nah, angket di sini merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden. Angket di sini juga biasa dikenal sebagai kuesioner, yang dimana isinya biasa berupa pertanyaan mengenai fakta, pertanyaan mengenai pendapat, dan pertanyaan mengenai persepsi diri. Adapun tujuan dari angket sendiri adalah untuk mengetahui informasi atau memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, serta mendapatkan informasi secara serentak atau mengenal suatu masalah secara serentak. Nah, apa manfaat dari angket? Manfaat dari angket ada beberapa. Yang pertama, yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan evaluasi, bahan pembuatan evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Nah, yang berikutnya adalah untuk menjamin validasi informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik yang lain. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah klasifikasi menurut subjek atau respondennya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kuesioner langsung, di mana kuesioner ini atau angket ini diberikan secara langsung kepada siswa. Nah, yang kedua adalah kuesioner tidak langsung, di mana kuesioner ini diberikan kepada seseorang untuk mengetahui pendapatnya mengenai keadaan orang lain. Yang kedua adalah jenis menurut strukturnya. Jenis menurut struktur juga terdapat dua, yaitu terstruktur, yaitu berstruktur dan tidak berstruktur. Angket yang berstruktur adalah angket yang berisikan pertanyaan dengan jawaban yang jelas, singkat, dan jawaban dari pertanyaannya bersifat fleksibel atau berupa uraian-uraian panjang dari responden. Yang ketiga adalah jenis pertanyaannya, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang keempat adalah klasifikasi menurut bentuk jawabannya. Di sini terdapat 4, yaitu jawaban tabuler atau mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia dalam kuesioner. Yang kedua adalah jawaban berskala. Yang ketiga jawaban dengan cek, atau di sini jawaban dengan cek itu memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah jawaban kategorial, di mana responden memilih salah satu dari dua pilihan yang sudah tersedia di dalam. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari angket. Kelebihannya adalah mengenai jarak atau
waktu yang relatif singkat karena kuesioner atau angket dapat diberikan ke beberapa orang, bukan hanya satu orang, melainkan banyak responden, sehingga untuk memperoleh hasilnya itu lebih mudah. Yang kedua adalah mengenai waktu dan tempat bisa disesuaikan dengan kesempatan dari responden sendiri. Adapun kelemahannya yaitu angket sendiri tidak mampu mendapatkan hasil yang spontan atau reaksi spontan serta cepat dari responden, serta kurang fleksibel dan kelemahannya adalah sulit untuk mendapatkan reaksi yang spontan dan cepat dari responden. Yang kedua, kurang fleksibel dan kemungkinan terjadi kesalahan respon yang diberikan oleh responden. Yang kelima adalah cara merancang angket. Cara merancang angket sendiri tentu yang pertama adalah menentukan info apa yang akan dicari secara spesifik. Kemudian menentukan metodenya, terus menentukan isi dari pertanyaan. Yang selanjutnya adalah memilih kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan, menentukan uraian pertanyaan dan karakteristik fisik, serta menguji kembali dari langkah-langkah atau tahap-tahap pembuatan angket itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode observasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dan sistematis, serta memaknai peristiwa yang telah diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Nah, tujuan observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan dari asesmen. Bagaimana bentuk observasi? Bagaimana bentuk-bentuk observasi? Yang pertama adalah observasi partisipasi adalah participant observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, dimulai di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua adalah observasi tidak terstruktur, yang merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti menggambarkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga adalah observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Yang keempat adalah objek observasi. Nah, objek observasi yaitu yang pertama adalah tempat atau ruang dalam aspek fisik. Yang kedua adalah objeknya. Objek di sini adalah benda-benda maupun hal lain selain dari individu. Yang ketiga adalah perbuatan, sikap atau perilaku dari subjek. Yang keempat adalah kejadian atau peristiwa. Yang kelima adalah waktu. Yang keenam adalah tujuan. Yang ke-8 adalah perasaan dan emosi yang dinyatakan oleh subjek. Nah, adapun tahap-tahap dari observasi yang dimana tahap yang pertama adalah meliputi pemilihan tempat, menemukan jalan utama untuk memasuki komunitas atau subjek yang diteliti, yang kemudian menentukan fokus pengamatan. Selanjutnya memaknai hasil pengumpulan pengamatan, mendeskripsikan hasil dan memaknai hasil dari pengamatan tersebut. Dalam mencatat hasil observasi ada 4 bentuk pencatatan, yaitu catatan terbentuk. Nah, yang pertama adalah naratif, yang kedua adalah acuan kriteria, yang ketiga adalah cuplikan karya, yang keempat adalah kuantitatif. Kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan observasi.
Nah, kelebihan dan kekurangan observasi di sini adalah kelebihan dan kekurangan observasi di sini adalah yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihan dari observasi ini adalah alat yang digunakan terbilang murah, mudah dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua, pada observe yang sibuk tidak punya waktu untuk mengisi kuesioner namun bersedia diobservasi. Yang ketiga, banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan menggunakan wawancara ataupun kuesioner. Namun dengan observasi itu bisa didapatkan. Selanjutnya, dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari seorang yang tampil dalam pemakaian dan pencatatan. Yang kelima adalah memberikan hasil yang akurat dan digunakan sebagai acuan. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengingat peristiwa yang tidak selalu dapat diramalkan. Yang kedua adalah banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsung, seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Yang selanjutnya adalah umumnya bagi orang yang diobservasi merasa terganggu atau tidak nyaman. Yang keempat adalah jika mengetahui diamati, observe kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan-kesan atau kesan baik atau sebaliknya. Selanjutnya adalah generosity. Selanjutnya adalah generosity effect atau observer masih terpengaruh dengan pengalaman sebelumnya. Ada proyeksi atau refleksi kecenderungan observer untuk menghubungkan kejadian atau situasi yang pernah dialami ke dalam diri observer. Selanjutnya, observer tidak dikenal dan disegani oleh subjek bisa mempengaruhi perilaku subjek sehingga perilaku yang ditampilkan akan cenderung dibuat-buat. Yang terakhir adalah menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis sehingga menyulitkan observer untuk melakukan analisis. Sosiometri. Nah, sosiometri berasal dari bahasa Latin yaitu socius, artinya adalah sosial, dan metrum artinya measure atau pengukuran. Sehingga sosiometri berarti pengukuran kelompok sosial. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lainnya. Apa kegunaan dari sosiometri? Nah, secara khusus dalam layanan BK, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis-jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan, maupun sebagai layanan itu sendiri. Nah, dari sana kemudian kita ketahui ada beberapa kriteria sosial yang harus individu lihat. Yang pertama adalah ada beberapa status atau hubungan sosial yang individu dapat lihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah frekuensi hubungan, yaitu sering tidaknya individu tersebut bergaul. Yang kedua adalah identitas hubungan, yaitu segi mendalam tidaknya orang atau anak di dalam pergaulannya atau intim tidaknya mereka bergaul. Yang ketiga adalah popularitas hubungan. Popularitas hubungan mencakup banyak sedikitnya teman yang ditemani bergaul. Selanjutnya kita masuk pada hubungan dalam penggunaan sosiometri. Nah, hubungan dalam penggunaan sosiometri di sini ada beberapa. Yang pertama adalah hubungan sosial segitiga, di mana hubungan ini menggambarkan intensitas hubungan tiga orang individu yang cukup kuat atau intim. Selanjutnya adalah hubungan sosial terpusat yang menggambarkan tingkat popularitas seorang individu dalam kelompoknya.
Yang ketiga adalah hubungan sosial intim, menggunakan hubungan beberapa orang yang saling memilih satu dengan yang lain dengan intensitas hubungan yang kuat. Yang keempat adalah sosial berbentuk jala, yaitu menggambarkan pola relasi yang bersifat menyeluruh di mana setiap anggota saling berelasi satu dengan yang lainnya. Hubungan berbentuk rantai di mana hubungan ini menggambarkan pola hubungan searah atau sepihak dan tidak menyeluruh, sehingga intensitas hubungan dalam bentuk rantai ini dianggap rendah dan relasi kelompok mudah rapuh. Kita masuk pada jenis-jenis angket sosiometri. Nah, jenis-jenis angket sosiometri yang pertama adalah nominatif, atau di tipe ini kepada setiap individu dalam suatu kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan atau teman yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, pilihan harus ditulis berurutan dari pilihan pertama sampai dengan pilihan ketiga. Di pilihan pertama berisi 3 skor, sedangkan pilihan terakhir atau pilihan ketiga berisi 1 skor. Nah, dari nominatif ini hasil pengukuran semen diperoleh seperti luas tidaknya hubungan sosial seseorang, intensitas hubungan seseorang berdasarkan nomor urutnya, struktur hubungannya, dan status hubungannya. Yang kedua adalah skala bertingkat, di mana tipe skala bertingkat disediakan sejumlah pertanyaan yang disusun bertingkat dari pertanyaan yang menanyakan hubungan paling dekat sampai hubungan yang paling jauh antara individu dengan teman-temannya. Dalam jenis ini, individu diminta menuliskan nama salah seorang temannya sesuai dengan jarak hubungannya. Pilihan pertama diberi skor 2 dan pilihan kedua diberi skor 1. Sedangkan pilihan seharusnya 0, -1, dan -2 paling terakhir. Yang ketiga adalah siapa dia. Nah, tipe sosiometri siapa dia disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu sebagai pertanyaan yang mengungkap sifat positif dan sebagian negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pertanyaan tersebut. Masuk kepada tahap-tahap pelaksanaan sosiometri. Nah, pada tahap-tahap sosiometri yang pertama adalah di tahap persiapan. Tentu kita harus menentukan kelompok mana yang akan kita selidiki. Kemudian kita memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan dan teknik pelaksanaan sosiometri. Selanjutnya, mempersiapkan angket sosiometri dan sebagainya. Tahap pelaksanaan tentu kita membagikan dan mengisi angket sosiometri. Selanjutnya mengumpulkan kembali. Dan di penutup, dilakukan pemeriksaan hasil angket sosiometri, kemudian membuat sosiogramnya, dan yang terakhir adalah membuat laporan sosiometrinya. Adapun kelebihan dan kekurangan sosiometri. Nah, kelebihan dari sosiometri yang pertama adalah teknik ini relatif sederhana, dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid kepada kawan-kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Kemudian memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang atau alasan seseorang memilih atau ditolak oleh teman lainnya. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan secara kuantitatif. Selanjutnya, memiliki kekuatan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas, mengingatkan penyesuaian, meningkatkan struktur sosial kelompok, dan memberikan gambaran tentang ada tidaknya jaringan sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Adapun kekurangannya yaitu semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Selanjutnya adalah komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan dan pilihan-pilihan atau penolakan setiap murid. Yang ketiga adalah prosedurnya. Prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiografi.
Baik, kita masuk pada metode yang kedua, yaitu wawancara. Nah, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, namun bisa dilakukan dengan alat perantara atau menggunakan media digital. Apa tujuan alasan mengapa wawancara dilakukan? Yaitu tujuannya untuk discovery atau mendapatkan kesadaran baru tentang kualitas dari suatu masalah, yang kemudian adalah pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai. Yang terakhir adalah pengukuran psikologis. Kemudian kenapa dibutuhkan wawancara? Mengapa wawancara dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk melengkapi dan menambahkan data yang telah ada sebelumnya. Kemudian karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu. Dan kemudian pada bidang pengukuran psikologis terdapat beberapa kendala dari responden, baik itu dari segi responden mengalami buta huruf, yang kedua responden menolak mengerjakan tes, dan topik yang diukur bersifat pribadi. Ada beberapa teknik dalam melakukan wawancara. Yang pertama, interviewers harus menggunakan pakaian yang rapi serta sopan. Yang kedua, mereka harus menentukan lama waktu wawancara. Selanjutnya, mereka sebelum memulai interview terlebih dahulu harus memperkenalkan diri, kemudian membuat impresi. Impresi adalah kesan pertama yang meyakinkan, tidak merubah kata pada pertanyaan, menggunakan pertanyaan transisi untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wawancara, penanya harus menggunakan komunikasi nonverbal, kemudian tidak memberi saran mengenai jawaban kepada responden. Terlebih dahulu, interviewers meminta izin kepada responden untuk merekam ataupun menggunakan media lain agar bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewers. Nah, apa kelebihan dan kekurangan wawancara? Kelebihan yang pertama, melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Kemudian wawancara dilakukan pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Yang ketiga adalah data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Kelemahannya, yang pertama adalah melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Kemudian interview bias. Yang ketiga adalah sangat tergantung pada keadaan dan kemampuan dari subjek wawancara. Yang terakhir adalah wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya lokasi rebut dan damai atau yang sedang mengalami konflik. Selanjutnya adalah syarat-syarat wawancara. Nah, syarat-syarat wawancara yang pertama adalah valid. Valid di sini apabila mencakup pendapat interview itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Kemudian relevan. Relevan di sini apabila informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian tidak mengandung bias dan komunikatif. Artinya komunikatif wawancara itu mudah dilaksanakan dan cepat dimengerti oleh interview. Metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis oleh dirinya sendiri atau ditulis oleh orang lain. Ada beberapa macam metode atau teknik yang ada dalam
metode biografis. Yang pertama adalah biografi, di mana biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kelemahan pada metode ini adalah sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang akan ditulis biografinya. Biasanya yang ditulis pada biografi merupakan perjalanan hidup anak, perkembangan anak, dan cita-cita dan harapan anak yang biasanya ditulis oleh guru, orang tua, saudara, atau teman dari individu ini. Yang kedua adalah autobiografi, di mana autobiografi adalah tulisan mengenai gambar tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Kesulitan untuk menggunakan metode ini, di mana metode ini cukup sulit untuk dikembangkan di SD, SMP, bahkan SMA masih diragukan kemampuannya untuk menuliskan dirinya sendiri tentang apa yang dialami dan dirasakan. Selain itu, kesulitan lainnya adalah individu sulit untuk membuka diri dan keterbukaan palsu yang biasanya ditulisnya. Untuk mengecek kebenaran dari apa yang ditulis oleh individu, maka individu dianjurkan untuk menulis biografinya secara berulang-ulang. Ada dua bentuk dari autobiografi, di mana autobiografi yang pertama yaitu autobiografi berstruktur, yaitu autobiografi yang dalam penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah autobiografi tidak berstruktur, adalah autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Beberapa hal yang dapat ditulis dalam autobiografi seperti cita-cita, pengalaman yang paling mengesankan, dan perjalanan hidup. Yang ketiga adalah buku harian, di mana buku harian merupakan sebuah tulisan atau catatan seorang individu setiap harinya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Buku harian bagi seorang individu adalah buku rahasia yang tidak mungkin orang lain atau individu lain mengetahui isi dari buku tersebut karena itu merupakan sebuah privasi bagi seorang individu. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua isi dari buku harian merupakan hal yang memberikan gambaran mengenai individu itu, karena terkadang individu menulis hal-hal yang dianggap baik pada dirinya dan cenderung tidak menuliskan keburukan yang ada pada dirinya. Dalam artian, individu cenderung menyembunyikan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Metode yang keempat adalah kenang-kenangan masa muda. Kenangan-kenangan masa muda ini merupakan sesuatu hal yang ditulis oleh mereka yang sudah melewati setengah umur, sedangkan tadi ke buku harian ditulis oleh mereka-mereka yang masih remaja. Orang-orang yang telah merasa tua, yang menyadari bahwa akhir hidupnya pada suatu ketika akan mati juga seringkali menyadari bahwa akhir hidupnya pada suatu ketika akan tiba. Dan mereka biasanya menengok ke masa lampau atau masa muda. Seringkali pula dia merasakan rindu pada masa mudanya. Kenangan-kenangan yang demikian itu dapat menjadi sumber untuk memahami individu-individu tersebut. Hanya saja, biasanya teknik ini memiliki kelemahan seperti teknik biografis lainnya, yaitu sukar dijamin kejujuran pada masa muda penulisnya. Yang kelima merupakan case story. Case story sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Berbagai sumber yang memungkinkan dapat diikuti mengetahui gejala yang sedang dihadapi dan dapat digunakan seperti misalnya penyakit-penyakit yang pernah diderita, perceraian orang tuanya, tidak naik kelas ataupun tidak lulus dalam ujian. Case story menggambarkan riwayat seseorang dalam bentuk yang lengkap dan objektif. Data yang biasa dikumpulkan dalam riwayat kasus ini antara lain identitas konseli, pengalaman masa kanak-kanak, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, perkembangan sosial, hasil tes, baik itu tes psikologi maupun achievement,
pengalaman kerja, hobi, minat, tujuan, dan harapan hidup, serta penyesuaian pribadi dan sosial. Kelemahan dan kelebihan dari metode biografis. Nah, kelebihannya yang pertama adalah data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data yang autentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran bahwa tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Nah, kelebihan yang ketiga adalah data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Adapun kelemahannya yaitu konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah sumber data yang dekat dengan konseli, terutama hubungan emosional, biasanya tidak menceritakan kekurangan dari konseli. Kita masuk pada inventory tugas perkembangan. Nah, sebelum kita masuk inventory tugas perkembangan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu inventory. Nah, inventory adalah metode yang digunakan untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Untuk tugas dari sana kita mengetahui bahwa inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Dari pengertian inventory tadi, kita mengetahui pengertian dari inventory tugas perkembangan, di mana inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan dari seorang individu. Ada beberapa tingkatan tugas perkembangan dari individu, mulai dari prasosial, yaitu tingkatan di mana individu belum mampu membedakan dirinya dengan lingkungannya, dan tingkatan terakhir yaitu intergrade, yaitu tingkat yang jarang dicapai oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, bangun tingkat perkembangan dalam inventory tugas perkembangan terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama tingkat inklusif, yang kedua tingkat perlindungan diri, yang ketiga adalah tingkat konformistik, yang keempat adalah tingkat sadar diri, yang kelima adalah tingkat seksama, yang keenam adalah tingkat individualistik, dan yang terakhir adalah tahap otonomi. Ada beberapa aspek yang diungkap dalam inventory tugas perkembangan atau ITP. Yang pertama adalah landasan hidup religius, yang kedua adalah landasan perilaku, yang ketiga adalah kematangan sosial, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan untuk pernikahan, dan hidup berkeluarga di masa menggunakan ITP atau kelebihan menggunakan ITP. Nah, hasil menunjukkan bahwa tingkat rehabilitas dan validitas pada tingkat ITP mencapai tingkat yang sedang. Hasil uji coba untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi konsistensi peserta didik dalam menjawab, maka makin tinggi tingkat rehabilitas. Ada beberapa karakteristik dari ITP sendiri, yaitu ITP berbentuk angket terdiri dari kumpulan pertanyaan. Yang kedua adalah tingkat perkembangan siswa dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspeknya. Yang ketiga adalah besar skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan dari siswa. Yang keempat adalah angket ITP untuk setiap tingkat pendidikan memiliki jumlah soal yang berbeda-beda. Tugas perkembangan atau ATP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Kelebihan dan kekurangan ITP, di mana kelebihan ITP
hasil dari ATP atau analisis tugas perkembangan. Mudah dipahami dan penggunaannya secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor untuk mengubah hasil dan analisis dari data ITP. Sedangkan untuk kekurangan ITP sendiri, yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik. Dan kekurangan lainnya, jika guru BK atau konselor tidak biasa mengoperasikan komputer, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah AUM atau alat ungkap masalah, di mana AUM ini merupakan salah satu jenis teknik assessment test yang digunakan untuk konselor mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konselor. Biasanya AUM memiliki masalah umum yang dibentuk menjadi 5 format. Yang pertama adalah format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SMA, format ketiga untuk SMP, dan format 4 untuk SD, serta format terakhir atau format kelima yaitu untuk masyarakat. Secara umum dikelompokkan ke dalam 10 bidang. Bidang masalah yang pertama bidang jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi atau diri sendiri, yang ketiga adalah hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima adalah karir dan pekerjaan, yang keenam adalah pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh adalah agama, nilai dan moral, yang kedelapan adalah hubungan muda-mudi dan perkawinan, yang kesembilan adalah keadaan dan hubungan dalam keluarga, yang terakhir adalah waktu senggang. Tujuan dari instrumen AUM sendiri yang pertama adalah tujuan umum aplikasi atau AI adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu dari klien. Kedua adalah tujuan khusus, yaitu dapat diisi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan pemeliharaan, serta advokasi. Forum-forum AUM pada materi pembahasan terakhir, yaitu AUM PTDSL, di mana AUM ini berbeda dengan AUM sebelumnya, yaitu AUM umum. AUM PTSDL ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar, sedangkan AUM umum sendiri tadi adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dihadapi oleh klien. Adapun tujuan dari AUM PTSDL ini adalah untuk mengungkap masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya, dan oleh karena itu settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. AUM PTSDL membantu siswa untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan cemas kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada karakteristik AUM PTDSL yang dikutip dari Adila, bahwa karakteristik AUM PTDSL yang pertama, sebagaimana yang ada secara tersebut mempunyai 4 format, yaitu format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA atau SMA, format ketiga untuk SMP atau SLTP, dan yang terakhir yang keempat untuk siswa sekolah dasar. Pengembangan AUM PTDSL ini disusun untuk memberikan format dan kandungan isi SSHA dan PSBK, serta pengalaman pemakaian terjemahan atas adaptasinya, serta keinginan untuk menyusun sendiri instrumen atau sejenisnya yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan memperlihatkan ruang lingkup dan kondisi kehidupan siswa atau mahasiswa, maka AUM PTDSL memuat berbagai pertanyaan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang kesemuanya dikelompokkan pada yang pertama adalah prasyarat penguasaan materi pembelajaran, yang kedua
keterampilan belajar, yang ketiga sarana belajar, yang keempat adalah diri sendiri, dan yang kelima adalah lingkungan belajar dan sosio-emosional. Karakteristik yang keempat adalah melalui AUM-PTDSL akan diperoleh informasi mengenai mutu kegiatan belajar dan masalah belajar yang dialami siswa untuk masing-masing bidang, baik itu bidang P, bidang T, bidang S, bidang D, maupun bidang L. Yang kelima adalah AUM-PTDSL digunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Nah, penyelenggaraan AUM-PTDSL ini seyogyanya hanya dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah yang memang berlatar belakang dari bimbingan konseling. Hal ini untuk menghindari kekeliruan baik dalam proses maupun hasil yang didapat dari AUM-PTDSL itu sendiri. Nah, ada 5 aspek yang ingin diungkapkan pada AUM-PTDSL ini, yaitu prasyarat penggunaan materi pelajaran, yang kedua adalah kesulitan keterampilan belajar, yang ketiga adalah sarana belajar, yang keempat adalah keadaan diri sendiri dan lingkungan belajar serta sosio-emosional. Karakteristik yang keenam adalah hasil pengolahan terhadap AUM-PTDSL dapat digunakan oleh guru BK melalui berbagai layanan, baik itu layanan informasi, orientasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, ataupun layanan BK kelompok.